Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang fokus mengangkat permasalahan atau isu-isu yang sifatnya kontemporer dan hangat pada saat ini. Ya, topik kita hari ini adalah haji bagi yang mampu. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Abu Salman, dan sepertinya sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar yang menggelitik untuk diangkat bersama. Ya, pertama adalah sebetulnya apa dasar hukum dari pernyataan tersebut? Ya, baik, terima kasih Umi Salma atas pengantarnya yang baik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pernyataan haji bagi yang mampu itu ada di dalam Quran. Jadi memang begitu ya. Jadi di surat Ali Imran ayat 97 di bagian tengah. Ya. Yaitu walillahi ala nasi ijul baiti manistata'a ilahi sabila. Jadi di situ artinya kalau secara ininya memang mendukung pernyataan tadi bahwa manistata'a, jadi di situ itu adalah ya kewajiban lah ke haji itu untuk yang mampu gitu ya. Haji bagi yang mampu, dan itu adalah salah satu rukun Islam ya. Ya, rukun Islam ya. Ya, ukuran mampu di sini mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa perlu ada tambahan bagi yang mampu, dan bagaimana ukuran mampu di sini? Jadi itu ditanyakan juga oleh para sahabat ketika ayat ini turun. Ya, kalau saya baca di kitab tafsir Al-Jalalain itu beliau di tafsir itu menyebutkan bahwa hal itu sudah menjadi pertanyaan sahabat langsung, apa maksudnya bagi yang mampu. Nah itu Rasulullah waktu itu menjawab, itu ada di kitab riwayat Hakim ya. Itu jadi Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat itu, maksudnya adalah mampu dalam hal dua, yaitu perbekalan dan kendaraan. Jawabnya gitu ya. Jadi dengan bahasa sekarang itu apa itu? Akomodasi dan transportasi. Jadi mampu dalam hal dua itu. Pada waktu itu atau implementasi ukuran dari kemampuan itu adalah transportasi dan akomodasi. Maka sebetulnya dengan kondisi tahun ini yang di satu sisi ada fenomena atau apa namanya, di mana ONH itu naik dan ongkos ya, apa tuh, BPH atau BP ini ya, situ naik ya. Dan kemudian sebagian calon jemaah haji itu ada yang mundur, dan dengan pertimbangan bahwa mereka merasa tidak mampu, sebetulnya apakah itu bisa dijadikan alasan gitu? Nah ini begini, jadi kita nggak tahu loh sebenarnya persisnya itu kan itu baru kabar burung ya, banyak yang mundur gitu, kita nggak tahu persisnya ya. Jadi kita jangan ikut ngobrolin, jangan ikut ngobrolin sesuatu yang belum pasti. Angkanya berapa yang mundur, kemudian kalau secara teknis kan kemudian mungkin akan digantikan oleh yang lain, yang antrian berikutnya yang mampu. Kita nggak tahu. Jadi itu datanya belum ada. Jadi sementara kita anggap saja semua itu jemaah haji yang mendapatkan panggilan dari Kemenak untuk berangkat haji tahun ini, itu semuanya ya, itu kalau itu semestinya adalah berserah diri kepada Allah gitu ya. Tapi ini harus hati-hati juga, karena ayat Quran tadi yang mengenai haji itu mampu di Ali Imran ayat 97 ada lanjutannya. Ada lanjutannya bahwa haji itu ya diwajibkanlah untuk yang mampu di situ. Terus ada lanjutan, wamang kafar fa inallaha ghaniyun anil alamin ya. Jadi di situ masih ada lanjutannya, wamang kafara fa inallaha ghaniyun anil alamin. Jadi artinya
barang siapa mengingkari kewajiban untuk haji, dia mampu, terus dia mengingkari, maka Allah itu adalah maha kaya. Ini ada dua pengertian. Pertama, ada orang-orang ini yang sebenarnya dia mampu menurut Allah, ya, tetapi artinya perbekalan dan kendaraan kan di sini dalam hal ini kan kita apa namanya, di Indonesia itu kan kita membayar kepada pemerintah, ya, untuk pemerintah yang menguruskan kendaraannya, apa transportasinya, kemudian juga hotelnya segala macam akomodasi sudah diuruskan dengan kita membayar. Nah, apakah benar kita itu tidak punya, kita tidak mampu, begitu ya pertama. Terus kedua, kalau memang benar-benar tidak mampu, dengan kalimat lanjutan dari ayat Quran tadi, itu Allah menegaskan bahwa Allah itu maha kaya, maka berserah dirilah kepada Allah, ya, memohon kepada Allah supaya diberi kemampuan. Itu kalau kita sudah harus diberangkatkan, maka memohonlah kepada Allah. Jadi memohonnya gimana ya? Di situ ayat Quran Al-Ghani, ya. Kalau memohon itu kepada Allah kan harus disebutkan, diawali dengan Asmaul Husna. Di sini jelas ayatnya Al-Ghani. Ya sebutkan Al-Ghani, ya Ar-Rahman Ar-Rahim, itu tetap ya Al-Ghani, Al-Ghani. Aku sangat sudah dipanggil menurut Kemenak, gitu ya. Jika engkau memang menghendaki apa namanya ini menjadi ketentuanmu, aku sangat ingin untuk berangkat, mampukanlah aku, gitu ya. Jadi di sini rezeki bisa datang dari mana saja. Jadi langkah pertama jangan langsung mutung, mundur saya nggak punya, tapi langkah pertama ikhtiar itu berdoa kepada Allah, ya Allah mampukan aku. Jika sudah berdoa terus, ya didorong terus, ternyata masih sampai deadline ya sampai deadline itu kita masih belum ada rezeki datang, berarti Allah yang tidak memberi kesempatan kita dipanggil untuk haji tahun ini. Jadi pengertian mampu itu sebenarnya kan itu kalau tadi di Quran itu kewajiban buat orang, tapi Allah itu yang sebenarnya memampukan orang, gitu. Ini yang harus amati. Jadi bukan orang yang mampu itu bukan karena kehebatan dirinya dia mampu punya, bukan, tapi Allah yang memberikan titipan kemampuan. Jadi Allah yang memberikan titipan uang, biaya, dan itu bisa kepada orangnya langsung, bisa melalui orang lain, bisa melalui anaknya, bisa melalui saudaranya, bisa melalui orang tidak dikenal, memberi dia berangkat. Itu banyak haji yang orang itu berangkat, ternyata karena mendapatkan biaya dari orang lain, begitu. Itu kira-kira. Oke, ya. Jadi simpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa haji bagi yang mampu itu secara harfiah mungkin tidak bisa diukur oleh kita sendiri. Ya betul, ini ukuran Allah, ya. Ya, tapi itu adalah berdasarkan karunia Allah, karena Allah yang akan memampukan kita, ya gitu. Umatnya siapa saja yang akan yang berangkat tahun ini, ya gitu. Ziarah haji pada tahun ini dan seterusnya. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini, ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu ilmu baru terkait dengan hal yang sifatnya cukup menggelitik, ya, pada beberapa hari belakangan ini. Dan kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.